Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat pisgor atau pisang goreng naga yang kriuk-kriuk. Nah, seperti apa proses cara pembuatan serta bahan-bahannya? Simak terus videonya sampai selesai. Untuk jenis pisang di sini aku menggunakan jenis pisang kepok kuning. Jadi aku memilih yang masih setengah matang. Jadi yang belum terlalu matang sekali supaya nanti prosesnya dalam pembuatan pisang naga kriuk ini tidak hancur. Jadi tips di sini pilih pisangnya yang masih setengah matang. Oke, sekarang selanjutnya aku akan kupas untuk pisangnya. Lalu kalau sudah akan aku pipihkan. Nah, kenapa memilih yang setengah matang? Supaya kalau dipipihkan seperti ini pisangnya tidak akan hancur. Pipihkan, tapi terlebih dahulu akan aku alasi dengan plastik seperti ini. Ditekan. Dan hasilnya seperti ini. Lakukan hingga semuanya selesai ya. Untuk tingkat kepipihannya sesuaikan dengan selera. Kalau ingin kriuk sekali maka buatlah tipis sekali. Tapi kalau masih ingin ada tekstur maka jangan terlalu tipis saat memipihkannya. Air ini air dingin ya. Selanjutnya campur jadi satu semua. Ada garam, gula pasir, kemudian vanili, lalu kunyit bubuk ini untuk pewarna aja ya, tepung terigu, tepung beras, tepung tapioka, serta tepung maizena. Tambahkan juga dengan baking powder. Aduk hingga tercampur rata semua. Kemudian masukkan yang terakhir ada telur dan juga air dinginnya. Nah, untuk air dinginnya ini menyesuaikan ya. Jadi untuk konsistensinya jangan terlalu kental dan juga jangan terlalu encer. Jadi cukupan supaya nanti bisa menghasilkan pisang goreng yang tebal untuk kulitnya dan juga agak sedikit keriting gitu. Kemudian masukkan untuk biji wijen. Ini aku menggunakan biji wijen hitam. Kalau kalian tidak ada biji wijen hitam, boleh ganti dengan biji wijen yang putih. Tapi supaya nyata nanti saat digoreng sebaiknya pakai biji wijen hitam ya, supaya kontras nanti terlihat biji wijennya. Nah, setelah konsistensinya pas, lalu kemudian masukkan untuk pisang yang tadi sudah kita geprek. Nah, lalu siap untuk kita goreng. Nah, di sini untuk menggorengnya siapkan minyak yang banyak ya, supaya pisang gorengnya ini bisa tenggelam sehingga nanti bisa crispy hasilnya. Di sini untuk menggorengnya gunakan api yang sedang saja. Lalu goreng.
Menggorengnya hingga setengah matang saja, jangan sampai kuning keemasan karena nanti akan kita proses 2 kali penggorengan ya. Setelah nanti setengah matang, angkat, lalu tiriskan terlebih dahulu, selesaikan menggoreng yang lainnya, baru nanti kita akan goreng untuk yang kedua kalinya. Nah, kenapa digoreng 2 kali? Supaya nanti untuk hasil dari pisang gorengnya ini bisa berunggah di bagian dalamnya. Nah, itu yang disebut nantinya di tengahnya itu menjadi pisang kopong, atau yang akan kita isi dengan menggunakan isian coklat leleh atau mungkin fly yang lain juga bisa. Gorengan yang pertama, kemudian setelah dingin cemplungkan kembali ke dalam adonan basah tadi hingga tercelup semuanya. Kemudian di sini goreng lagi. Jadi untuk mencelupkannya tunggu dingin terlebih dahulu ya untuk pisangnya, supaya nanti tidak lengket satu dengan yang lainnya. Goreng kembali hingga kuning kecoklatan. Nah, ini kalau proses penggorengan yang kedua ini harus sampai benar-benar matang ya. Dan nanti di sini hasilnya akan sangat kriuk, crispy, tapi tidak keras. Nah, untuk proses pembalikannya lakukan 1 kali saja. Dan ini sudah mulai menggembung ya untuk pisang gorengnya. Kemudian kalau sudah berwarna kuning keemasan atau kuning kecoklatan, tiriskan dan tunggu hingga dingin terlebih dahulu. Nah, ini sudah dingin ya. Kemudian akan aku kasih sayatan atau lubang di bagian tengahnya, karena ini kan di bagian tengahnya kopong ya untuk pisangnya ini. Jadi akan kita isi dengan menggunakan coklat tim, dan juga akan aku isi dengan Fla green tea. Jadi untuk varian rasanya sesuaikan aja dengan selera. Jadi ini ada yang aku biarkan original, rasa original tanpa aku berikan rasa di dalam tengahnya. Tapi ada juga yang aku berikan varian rasa di tengahnya. Jadi yang membuat pisang ini jadi kopong itu karena pisangnya digeprek dan proses penggorengannya 2 kali. Jadi itu membuat rongga ya di dalam pisang itu, sehingga untuk rongganya ini bisa kalian isi dengan berbagai macam varian rasa. Nah, tips dari aku di sini saat kalian mengisikan isian di dalamnya, usahakan untuk pisang gorengnya sudah dingin ya, supaya hasilnya itu tidak meleleh kemana-mana untuk isiannya. Nah, ini ya jadinya aku membuat 3 varian rasa, original, coklat, dan juga green tea. Nah, sekarang saatnya aku akan perlihatkan seperti apa bagian di dalamnya. Dan untuk bagian luar kulitnya ini sangat renyah dan juga crispy garing. Lalu untuk di bagian dalamnya kopong seperti ini. Nah, itu tadi ya untuk resepku kali ini, pisang goreng naga kriuk ala aku atau pisgor naga kriuk ala Rusita Susi. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.